Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Hendro. Di sini kita akan belajar tentang materi menggambar komik. Sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Nah, untuk yang pertama, peta kompetensi. Nah, kita akan mempelajari tentang menggambar komik, yaitu syarat menggambar komik, konsep menggambar komik, dan bahan dan alat menggambar komik. Apakah konsep menggambar komik? Komik merupakan karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar, atau sering kita sebut dengan cerita bergambar. Ciri utama dari komik adalah mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga sebagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Pengertian menggambar komik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Nah, komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita pendek atau hanya selembar kertas saja, seperti contoh di monitor. Ada yang berbentuk buku dan selembar. Ciri-ciri komik. Ciri utama komik mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Jadi seperti itu ya. Kemudian, fungsi komik. Komik memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata atau gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Ingat ya, ada gambar dan juga ada kata-kata. Tujuan komik untuk menjadi hiburan masyarakat membacanya. Berikutnya, sebagai sarana memberikan informasi dan edukasi, untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi, dan sebagai pengungkapan ekspresi atau pesan penulis. Jenis-jenis komik. Komik berdasarkan media atau penampilannya. Ada komik buku, komik strip, komik online, atau komik web. Berikutnya, jenis komik berdasarkan genrenya. Ada komik misteri horor, komik anak, komik drama dan romantis, komik humor, komik petualangan, dan komik biografi. Berikutnya, jenis komik berdasarkan jenis ceritanya. Ada komik silat, ada komik wayang, komik promosi, dan komik edukasi. Nah, untuk pengertian jenis-jenis komik yang tadi, yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Jenis komik berdasarkan media atau penampilannya. Yang pertama, komik buku. Komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku atau satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Nah, itu disebut komik buku. Berikutnya, ada komik strip. Komik strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Tetapi, jika dilihat dari segi isi, telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Sering kita lihat ditaruh di mading sekolah atau di web gitu ya. Cuma satu lembar saja. Kemudian ada komik online. Merupakan jenis komik yang bisa diakses dan dibaca secara online, sehingga para pembaca dapat dengan mudah membaca komik melalui ponsel mereka. Contohnya ada Line Webtoon, kemudian biasanya ada di Instagram, Facebook, biasanya ada yang nge-share komik secara online. Kemudian komik berdasarkan genrenya, ada komik misteri atau horor. Merupakan komik yang memiliki jalan cerita yang gelap dan menakutkan.
Ini merupakan komik untuk usia dewasa sebab ada gambar yang tidak pantas juga mengerikan untuk dibaca dan dilihat oleh anak-anak. Nah, kemudian ada komik anak. Komik anak merupakan komik yang isinya berisi cerita sederhana mengenai kehidupan sehari-hari, ada buah-buahan, hewan, dan lain-lain. Berikutnya ada komik drama romantis. Komik romantis merupakan teknik yang berisi tentang kisah percintaan remaja yang manis juga dibumbui kesedihan, sehingga para remaja tertarik untuk membacanya. Nah, ini komik drama, mungkin lebih sering kita lihat ya. Nah, berikutnya ada komik humor. Komik humor adalah komik yang menampilkan sesuatu yang lucu, yang mengandung pembaca untuk tertawa, sehingga menikmati komik tersebut. Kemudian ada komik petualangan. Komik petualangan merupakan komik yang menampilkan cerita petualangan. Tokoh-tokoh cerita dalam rangka mengejar, mencari, memperjuangkan, membela atau aksi-aksi lain yang termasuk dalam aksi petualangan. Seperti itu ya. Berikutnya ada komik biografi. Komik biografi bermaksud sebagai kisah hidup seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Nah, seperti contoh di gambar ada komik tentang Steve Jobs. Nah, penemu Apple ya, atau pendiri penggagasnya. Nah, jenis komik berdasarkan jenis ceritanya. Ada komik silat, merupakan komik yang bertemakan adegan pertarungan antar tokoh dalam cerita. Contoh komik silat diantaranya ada Dragon Ball, One Piece, Naruto, dan lain-lain. Kemudian ada komik wayang. Komik wayang merupakan jenis komik yang berisi mengenai tokoh perwayangan seperti Ramayana, Mahabharata, dan lainnya. Kemudian ada komik promosi. Komik promosi atau iklan merupakan jenis komik yang dipakai untuk mempromosikan produk. Nah, contoh di gambar ini ada sedikit cerita komik, kemudian ada tulisan anugerah fotokopi. Bisa jadi itu sebagai promosi untuk fotokopi tersebut. Kemudian ada komik edukasi. Komik jenis ini lebih ditekankan pada tujuan edukasi atau pendidikan dengan tidak mengesampingkan fungsi hiburannya. Jadi selain menghibur juga dapat materi tentang edukasinya. Itu yang paling penting. Teknik membuat komik ada 3: teknik tradisional, digital, dan hybrid. Apa penjelasannya? Kita lanjut slide berikutnya. Teknik tradisional membuat komik dengan alat dan bahan tradisional seperti pensil, pena, spidol, kertas gambar, kertas HVS penggaris, dan alat bahan manual lainnya. Jadi teknik ini membuat komik secara langsung menggunakan alat tulis. Diingat ya, langsung menggunakan alat tulis. Kemudian ada teknik digital, membuat komik dengan cara murni digital tanpa menggunakan alat dan bahan tradisional sama sekali. Misalnya menggunakan tablet, handphone, komputer, laptop, dan semua proses dilakukan secara digital. Keuntungan teknik ini adalah tidak memerlukan kertas dan alat-alat tradisional serta tidak memerlukan scanner. Nah, kemudian ada teknik hybrid, gabungan antara teknik tradisional dan digital, di mana secara tradisional memerlukan alat-alat tradisional sebelum yang tadi dijelaskan, kemudian menggabungkannya dengan teknologi scanner komputer maupun software. Nah, hybrid penggabungan digital gitu ya.
Kemudian ada syarat menggambar komik. Nah, untuk menggambar komik ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Menentukan topik dan tujuan, membuat kalimat singkat dan mudah diingat, menggunakan gambar dan menggunakan media yang tepat. Jadi harus tahu dulu langkah-langkah sebelum kalian membuat atau menggambar komik. Alat dan bahan menggambar komik. Di sini ada dua tadi, secara tradisional dan digital gitu ya. Ada pensil, kertas, krayon, pulpen, penggaris, dan lain-lain. Kemudian ada kalau komputer dengan laptop, ini harus menggunakan aplikasi khusus untuk menggambar. Jadi ini juga lebih efektif karena tidak khawatir untuk salah, ya kan, bisa diundo dan tidak memerlukan alat tradisional. Nah, sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan paham. Nah, jangan lupa komen, like, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.